Pernahkah kamu membayangkan sebuah dunia di mana sebuah pidato bisa mengubah nasib jutaan orang? Hari ini, kita akan menyelami cerita yang penuh ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Sebuah pernyataan mengejutkan dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menimbulkan gelombang reaksi di seluruh dunia dan menguji keteguhan hati rakyat Palestina. Saksikan kisah ini sampai akhir dan rasakan ketegangan yang nyata, meskipun cerita ini fiktif dibuat seperti nyata. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Like video ini jika kamu menyukai ceritanya, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pagi itu, udara di Tel Aviv terasa panas dan tegang. Warga mulai mendengar kabar bahwa Perdana Menteri Netanyahu akan memberikan pidato penting di televisi nasional. Seketika, pasar, kafe, dan jalanan dipenuhi pembicaraan serius. Karena siapapun tahu bahwa kata-kata Netanyahu selalu membawa dampak besar. Di ruang konferensi, lampu sorot menyala terang, dan kamera televisi siap merekam setiap gerakan. Netanyahu berdiri di podium, wajahnya tegas, matanya menatap lurus ke depan seolah menantang dunia. Wartawan dari berbagai negara duduk hening, menunggu pengumuman yang bisa mengubah peta politik Timur Tengah selamanya. Saat pidato dimulai, suaranya jelas dan tegas. Ia menekankan bahwa Israel tidak akan membiarkan terbentuknya negara Palestina. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. Reaksi segera datang dari media internasional, yang menyiarkan pernyataan ini secara langsung ke seluruh dunia. Di Ramallah, Palestina, berita itu membuat warga terkejut dan marah. Mereka yang sedang menjalani rutinitas pagi tiba-tiba berhenti sejenak, menatap televisi dengan perasaan campur aduk. Anak-anak yang bermain di halaman sekolah pun mendengar guru mereka membicarakan pidato Netanyahu dengan nada khawatir dan serius. Di sisi lain, para diplomat internasional mulai melakukan koordinasi darurat. Panggilan telepon berdengung di meja mereka, dengan pertanyaan yang sama, apa langkah selanjutnya untuk mengurangi ketegangan ini? Semua orang menyadari bahwa pernyataan ini bisa memicu konflik baru, bahkan ketika dunia berharap perdamaian dapat tercapai. Di Israel, pendukung Netanyahu merayakan pidato itu sebagai bukti kepemimpinan yang kuat. Mereka menilai bahwa keselamatan negara harus menjadi prioritas, dan setiap kompromi dengan Palestina adalah risiko yang terlalu besar. Diskusi di rumah-rumah, kafe, dan media sosial berubah menjadi debat sengit, menciptakan atmosfer tegang yang tak mudah hilang. Sementara itu, warga Palestina merasa dikhianati. Harapan mereka untuk pengakuan hak-hak dan kemerdekaan politik semakin jauh. Rasa frustasi dan kecemasan meningkat. Namun di balik semua itu, muncul semangat baru untuk terus berjuang. Mimpi akan perdamaian tetap hidup, meskipun langit di atas mereka tampak semakin gelap. Kabar pidato Netanyahu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Di PBB, diplomat-diplomat berkumpul di ruang sidang. Wajah mereka serius dan tegang. Mereka saling bertukar informasi, mencoba mencari strategi untuk meredakan ketegangan sebelum situasi semakin memanas. Di Eropa, media internasional menayangkan komentar para analis politik. Mereka memprediksi bahwa pernyataan ini bisa memicu protes, demonstrasi, dan bahkan konflik baru di wilayah yang sudah lama diliputi ketidakpastian. Warga di berbagai kota menonton siaran langsung dengan perasaan campur aduk antara takut dan cemas. Sementara itu, di Washington DC, pejabat pemerintahan Amerika Serikat mengadakan pertemuan darurat. Telepon berdering tiada henti. Diplomat berdiskusi dengan serius, mencari cara untuk menengahi situasi. Semua orang menyadari bahwa langkah yang salah bisa memperburuk keadaan dan mempengaruhi stabilitas seluruh Timur Tengah. Di Ramallah, pemimpin komunitas mencoba menenangkan warga. Mereka mengadakan pertemuan di gedung-gedung komunitas dan masjid, menjelaskan situasi terkini. Namun, suara-suara protes tetap terdengar di jalanan. Para pemuda menyalakan obor, menyuarakan kemarahan mereka dengan cara damai tapi penuh semangat. Di sisi lain, Netanyahu tampak tenang. Ia memberikan wawancara eksklusif kepada media Israel, menegaskan bahwa keputusan ini adalah langkah untuk keamanan jangka panjang negaranya. Para pendukungnya merasa bangga, sementara lawan politiknya mengutuk sikapnya sebagai provokatif dan berisiko besar. Di media sosial,
Opini terbagi menjadi dua kutub. Ada yang mendukung dengan penuh semangat, ada juga yang mengutuk dengan keras. Diskusi sengit mewarnai setiap komentar dan unggahan, menciptakan suasana yang semakin panas dan tidak terkendali. Malam itu, kota-kota di Palestina dan Israel terasa berbeda. Di satu sisi, lampu-lampu menyala terang, dan aktivitas tampak normal. Di sisi lain, ketegangan terus membara di setiap sudut jalan, menunggu momen yang bisa memicu perubahan besar dalam sejarah. Keesokan harinya, jalanan di Ramallah dipenuhi warga yang berbicara dengan nada tegang. Suara anak-anak yang biasanya riang kini tergantikan oleh bisik-bisik orang dewasa yang membahas pidato Netanyahu. Setiap mata menatap televisi di toko-toko dan kafe, berharap mendapat kabar terbaru. Di Tel Aviv, suasana berbeda namun tidak kalah tegang. Polisi meningkatkan patroli di titik-titik strategis. Masyarakat yang mendukung Netanyahu merayakan langkah tegas pemerintah, sementara sekelompok kecil aktivis menggelar protes damai di pusat kota. Ketegangan terlihat jelas di raut wajah mereka. Para diplomat internasional terus bekerja tanpa henti. Telepon berdering, laporan masuk dari berbagai negara, dan email bertubi-tubi membanjiri meja mereka. Mereka menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil saat ini bisa menentukan arah perdamaian atau konflik dalam waktu dekat. Di Ramallah, pemuda berkumpul diam-diam, mendiskusikan strategi untuk menyampaikan aspirasi mereka ke dunia internasional. Mereka ingin suara mereka didengar tanpa memicu kekerasan. Setiap langkah direncanakan dengan hati-hati, namun rasa frustrasi tetap menumpuk di hati mereka. Netanyahu muncul kembali di layar televisi, memberikan pernyataan tambahan. Kata-katanya terdengar tegas dan menantang, membuat pendukungnya merasa aman. Namun lawan politik dan warga Palestina merasa semakin terpojok. Setiap kalimat yang keluar seolah menambah bara ketegangan di wilayah yang sudah rapuh. Di rumah-rumah warga, diskusi tidak berhenti. Keluarga berkumpul di ruang tamu, membicarakan kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Anak-anak mendengarkan dengan rasa penasaran, mencoba memahami dunia yang tampak semakin rumit dan tidak adil. Malam itu, Ramallah tampak sunyi dari kejauhan, namun di setiap gang dan jalan kecil, suara-suara bisik dan langkah kaki menandai semangat yang tidak bisa padam. Rasa takut dan harapan hidup berdampingan, menunggu detik-detik berikutnya yang bisa mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh ketegangan yang terus meningkat. Di Tel Aviv, Netanyahu terus menegaskan sikapnya melalui berbagai wawancara dan pidato singkat. Setiap pernyataan menimbulkan gelombang diskusi baru di media dan sosial media, membuat suasana politik semakin panas. Di Ramallah, warga mencoba menyalurkan frustrasi mereka dengan aksi damai. Demonstrasi kecil muncul di beberapa titik kota, namun semuanya dijaga ketat oleh aparat keamanan. Suara teriakan dan yel-yel perjuangan terdengar, menyuarakan keinginan mereka untuk tetap diakui dan didengar oleh dunia. Di ruang diplomatik internasional, negosiasi berlangsung tanpa henti. Para diplomat terus berupaya menenangkan kedua belah pihak. Telepon berdering tiada henti, laporan datang dari setiap sudut dunia, dan pesan-pesan mendesak disampaikan satu persatu. Semua berharap ketegangan tidak berubah menjadi konflik berskala besar. Sementara itu, Netanyahu tetap teguh pada pendiriannya. Ia menekankan bahwa langkah ini adalah untuk keamanan jangka panjang Israel dan mengurangi ancaman di masa depan. Pendukungnya merasa yakin dan bangga, sementara lawan politiknya tetap khawatir bahwa sikap ini bisa memicu gelombang baru ketegangan yang sulit dikendalikan. Di Palestina, rasa kecewa dan marah bercampur dengan harapan. Warga sadar bahwa perjuangan mereka masih panjang, namun semangat untuk tetap berjuang demi pengakuan hak-hak mereka tidak pernah padam. Setiap langkah, setiap suara yang disampaikan, adalah bagian dari upaya mereka mempertahankan identitas dan aspirasi bangsa. Di malam yang hening, Ramallah dan Tel Aviv tampak berbeda, namun keduanya terikat oleh ketegangan yang sama. Dunia menonton dengan cemas, menyadari bahwa kata-kata dan keputusan pemimpin dapat membentuk masa depan banyak orang. Harapan dan ketakutan berjalan berdampingan, menunggu arah yang akan ditentukan oleh langkah-langkah berikutnya. Cerita ini berakhir di titik di mana ketegangan masih terasa kuat, namun harapan tetap hidup.
Rasa frustrasi, keberanian, dan semangat untuk memperjuangkan hak tetap membara di hati warga Palestina. Sementara dunia terus mengamati setiap pergerakan di wilayah yang syarat konflik ini. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah fiktif, dibuat sedemikian nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya dan merenungi nilai-nilai kesabaran, keteguhan, dan perdamaian. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menarik atau penuh hikmah, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.